Yohanes 21 ayat 22 berkata, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kebiasaan yang paling sering membuat hati manusia kehilangan damai adalah membandingkan hidup dengan orang lain. Melihat orang lain lebih berhasil, hati mulai iri. Melihat orang lain lebih cepat sukses, hati mulai kecewa terhadap diri sendiri. Apalagi di zaman sekarang, manusia begitu mudah melihat kehidupan orang lain lewat media sosial. Orang lain terlihat bahagia, terlihat berhasil, terlihat hidupnya lebih baik. Dan tanpa sadar, hati mulai berkata, "Kenapa hidupku belum seperti mereka? Kenapa jalanku terasa lebih berat? Kenapa aku tertinggal?" Masalahnya, saat seseorang terlalu sibuk melihat hidup orang lain, dia mulai kehilangan rasa syukur atas hidupnya sendiri. Padahal Tuhan memberikan jalan yang berbeda kepada setiap orang. Tidak semua orang diproses dengan cara yang sama. Tidak semua orang tiba di tujuan pada waktu yang sama. Karena setiap kehidupan memiliki cerita dan musimnya masing-masing. 1. Membandingkan diri membuat hati kehilangan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang terus membandingkan hidup biasanya sulit menikmati apa yang dimilikinya karena fokusnya selalu pada apa yang dimiliki orang lain. Contoh dalam Alkitab adalah Petrus. Saat Yesus berbicara tentang masa depannya, Petrus mulai bertanya tentang Yohanes. Lalu Yesus berkata, "Itu bukan urusanmu." Artinya, Tuhan ingin Petrus fokus pada panggilannya sendiri, bukan sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan seringkali kita juga seperti itu. Kita terlalu sibuk melihat keberhasilan orang lain sampai lupa bahwa Tuhan juga sedang bekerja dalam hidup kita. Hari ini mungkin ada orang yang terlihat lebih maju darimu, tetapi jangan kehilangan damai hanya karena perjalanan hidupmu berbeda. Karena Tuhan tidak pernah salah menulis jalan hidup anak-anaknya. 2. Tuhan memiliki waktu dan proses yang berbeda untuk setiap orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua bunga mekar di waktu yang sama. Demikian juga hidup manusia. Ada yang berhasil lebih cepat, ada yang diproses lebih lama, tetapi bukan berarti yang lebih lambat lebih gagal. Contoh dalam Alkitab adalah Yusuf. Sebelum menjadi pemimpin di Mesir, Yusuf melewati proses panjang yang penuh luka, dikhianati, dijual, dipenjara. Namun semua proses itu dipakai Tuhan untuk membentuk hidupnya. Artinya, proses yang panjang bukan tanda Tuhan melupakan kita. Kadang, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar melalui perjalanan yang tidak mudah. Hari ini, mungkin kamu merasa tertinggal dibanding orang lain, tetapi jangan iri terhadap perjalanan hidup.